teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bertemu sama aku, Zahra Miarsyah Juni dengan NPM 241063125014 dari kelas 3C Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan bahas salah satu aplikasi bank digital yang sudah sangat populer di Indonesia, yaitu BCA Mobile. Siapa nih yang menggunakan BCA Mobile? Kebetulan aku juga memakai BCA Mobile ini. Nah, aplikasi ini sudah lama menjadi andalan para nasabah Bank Sentral Asia atau BCA, baik untuk kebutuhan transaksi sehari-hari maupun kebutuhan finansial yang lebih kompleks. Nah, dalam review kali ini, saya akan membagikan ke dalam beberapa bagian, yaitu kita akan membahas dari latar belakang dan sejarah singkat aplikasi, fitur utama, penggunaan manfaat, kekurangan yang masih sering ditemui, dan pengalaman pengguna atau user experience, keamanan, hingga perbandingan dengan aplikasi bank digital yang lainnya. Nah, di bagian akhir nanti aku akan memberikan sedikit refleksi nih, apakah aplikasi ini layak menjadi pilihan utama bagi nasabah di era perbankan digital saat ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang latar belakang dan sejarah singkat dari BCA Mobile ini. BCA Mobile pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari transformasi digital Bank Sentral Asia, yaitu BCA. BCA sendiri dikenal sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan reputasi pelayanan yang sangat baik. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya tren mobile banking, BCA menyadari pentingnya menghadirkan layanan yang bisa diakses langsung dari smartphone. Sejak awal diluncurkan, BCA Mobile terus berkembang dari sisi tampilan maupun fitur. Awalnya aplikasi ini hanya berfungsi untuk cek saldo dan transfer dana. Namun sekarang sudah merambah ke berbagai layanan finansial seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, bahkan sampai pembukaan rekening secara online tanpa perlu ke cabang. Nah, untuk selanjutnya itu ada tampilan dan desain dari BCA Mobile ini. Kalau kita bicara soal tampilan, BCA Mobile punya desain termuka yang cukup sederhana. Warna biru khas BCA tetap dipertahankan, memberikan nuansa profesional dan familiar. Menu utama terbagi dalam beberapa pilihan seperti BCA, klik BCA, dan info BCA. Dan juga ada bagian untuk pembukaan rekening baru, yaitu BCA Digital Account Opening. Walaupun desainnya tidak bisa dibilang modern seperti aplikasi vintage atau mobile yang lebih kekinian, namun kesederhanaan ini justru jadi unggulan. Karena pengguna dari berbagai usia bisa cepat beradaptasi, bahkan orang tua atau pengguna yang tidak terlalu akrab dengan teknologi pun bisa memahami cara menggunakannya. Selanjutnya yaitu fitur utama dari BCA Mobile ini, yaitu punya beragam fitur yang memang mendukung penggunaan sehari-hari. Untuk yang pertama ada MBCA. Ini adalah menu utama yang berisi layanan transaksi perbankan sehari-hari. Di dalamnya ada fitur cek saldo, mutasi rekening, transfer antar BCA maupun ke bank lain, pembayaran tagihan listrik, telepon, internet, kartu kredit, hingga pembelian pulsa dan paket data. Nah, selanjutnya yaitu ada transfer dan virtual account. BCA Mobile sudah sangat mendukung transaksi dengan virtual account. Ini memudahkan kita belanja online di marketplace atau membayar tagihan di berbagai platform. Selanjutnya ada cardless transaction. Nah, untuk salah satu fitur unggul ini adalah tarik tunai tanpa kartu dari ATM BCA. Jadi pengguna bisa melakukan penarikan hanya dengan menggunakan aplikasi tanpa harus membawa kartu fisik. Fitur ini sangat membantu kalau sewaktu lupa bawa kartu. Dan juga ada itu yang paling sering banyak orang gunakan, yaitu QRIS. BCA Mobile juga integrasi dengan QRIS, sehingga pengguna bisa membayar di merchant hanya dengan scan kode QR. Ini sejalan dengan tren investasi di Indonesia. Juga itu ada pembukaan rekening online. Bagi yang belum menjadi nasabah, BCA Mobile menyediakan opsi buka rekening baru. Cukup dengan mengunggah identitas diri dan melakukan verifikasi melalui video call. Calon nasabah bisa memiliki rekening tanpa harus datang ke cabang. Selanjutnya yaitu
Keamanan aplikasi ini yang sangat penting teman. Dalam hal keamanan, BCA Mobile punya standar yang cukup ketat untuk masuk ke aplikasi. Pengguna perlu memasukkan kode akses, kemudian transaksi penting seperti surat pembayaran menggunakan BCA yang berbeda dari kode akses login. Selain itu, ada juga proteksi berupa OTP, one time password, yang dikirim melalui SMS atau transaksi tertutup. Meski begitu, masih ada beberapa catatan dari pengguna, misalnya terkait biaya SMS verifikasi yang harus ditanggung, terutama jika sedang berada di luar negeri. Namun, secara umum, tingkat keamanan BCA Mobile sudah cukup disediakan. Bank BCA sendiri terkenal sangat hati-hati dalam menjaga data dan data nasabah. Nah, selanjutnya nih ada pengalaman pengguna atau user experience. Kalau dari sisi pengalaman pengguna, BCA Mobile bisa dibilang cukup praktis. Hampir semua kebutuhan transaksi bisa dilakukan dalam hitungan menit, misalnya bayar tagihan listrik atau top-up wallet seperti OVO, GoPay, dan Dana bisa selesai hanya dalam beberapa langkah. Namun, ada juga beberapa kekurangan, contohnya aplikasi yang sering mengandalkan SMS sebagai media otorisasi. Di era aplikasi lain yang sudah full digital tanpa SMS, hal ini dianggap agak sedikit kuno ya teman. Selain itu, tampilan antarmuka meskipun simpel, masih terasa kaku dan belum sepenuhnya modern. Meskipun begitu, performa aplikasi terbilang stabil. Jarang sekali terjadi error besar. Dan downtime pun relatif minim. Ini menjadi nilai tambah karena banyak aplikasi jenis yang sering mengalami gangguan. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi BCA Mobile ini yaitu stabil dan menjaga error, fitur sangat lengkap, mencakup hampir semua kebutuhan finansial, mudah digunakan bahkan oleh pengguna awam, dan fitur cardless untuk tarik tunai, integrasi dengan QRIS dan wallet yang sedikit relevan dengan gaya hidup digital. Nah, karena ada tadi kelebihan, pasti ada kekurangan. Atau kekurangan yang masih ada yaitu tampilan terbuka yang terasa di zaman dibanding aplikasi di model baru masih mengandalkan SMS untuk otorisasi transaksi tertentu sehingga ada biaya tambahan bagi pengguna. Belum ada fitur personalisasi atau integrasi dari lebih modern seperti belajar dengan teman atau finansial planner. Nah, itu untuk kekurangan yang pasti ada di mana. Selanjutnya itu perbandingan dengan aplikasi bank digital yang lain. Kalau dibandingkan dengan aplikasi bank digital lain, misalnya Genius, Cbank, atau Blue Bank Digital, memang terlihat perbedaan signifikan di sisi desain dan pengalaman pengguna. Neobank seperti Blue atau Genius cenderung menawarkan tampilan lebih segar, fitur budgeting, tabungan dengan bunga lebih tinggi, serta pengalaman tanpa biaya SMS. Bahkan dicoba masih lebih konservatif, namun BCA Mobile unggul dari stabilitas jaringan luas dan kepercayaan. Mengingat BCA punya sistem yang sangat besar, aplikasi ini bisa diandalkan untuk transaksi sehari-hari tanpa banyak khawatir. Nah, jadi secara keseluruhan BCA Mobile adalah aplikasi bank digital andalan, stabil dan terpercaya. Cocok untuk pengguna yang membutuhkan aplikasi perbankan yang fungsional, aman dan praktis. Walaupun belum modern, aplikasi neobank kekuatannya ada pada stabilitas dan kepercayaan brand BCA yang sudah terbukti bertahun-tahun. Bagi pengguna muda yang lebih memiliki desain dan fitur lifestyle, mungkin aplikasi neobank selalu menarik. Tapi untuk pengguna yang membutuhkan kemudahan transaksi, kestabilan layanan, dan jaringan luas, BCA Mobile tetap jadi pilihan utama. Jadi, kalau ditanya, apakah aplikasi masih digunakan? Jawabannya jelasnya iya ya, teman-teman. BCA Mobile bisa disebut sebagai salah satu aplikasi perbankan digital paling solid di Indonesia, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan agar lebih sesuai dengan generasi digital saat ini. Mungkin pembahasan dari aku cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.